Halo guys, selamat bergabung di channel ini, di channelnya Gager on Share. Di sini saya akan berkongsi pengalaman saya tentang decoder MyTV yang combo. Pada video saya kali ini, saya ingin berkongsi pengalaman saya tentang bagaimana cara kita menggunakan decoder MyTV yang jenis combo. Seperti yang Anda lihat di depan saya saat ini ya. Kotaknya seperti ini. Oke guys, kita bercakap tentang decoder MyTV combo. Di mana decoder MyTV combo yang Anda lihat di hadapan saya ini merupakan decoder combo ya untuk MyTV. Jadi di sini pihak kerajaan telah memberikan decoder jenis ini, ataupun ada 3 jenisnya, mulai daripada decoder jenis regular, advance, dan juga ini adalah combo ya. Jadi Anda bisa lihat dan bandingkan kotak jenis decoder combo itu seperti ini ya. Oke. Di sini saya ingin sampaikan sedikit bahwa decoder combo ini mempunyai kelebihan tersendiri berbanding dengan decoder MyTV yang lain. Karena decoder combo ini kita bisa gunakan untuk satelit, dan kita juga dapat gunakan decoder ini untuk antena digital. Jadi kita boleh pilih di mana kita bisa gunakan, baik di antena maupun di satelit ya. Cuma ini kalau kita menggunakan decoder ini untuk satelit, kita harus meregisternya terlebih dahulu di MyTV Broadcasting Customer Service Center ya, atau di bagian khidmat pelanggan. Karena decoder ini harus didaftarkan terlebih dahulu. Berbeda dengan kita menggunakan antena digital UHF ataupun antena tulang ikan. Ianya berbeda. Kalau kita menggunakan antena tulang ikan, kita tidak perlu melakukan register ulang. Tapi seandainya kalau kita menggunakan satelit, kita diharuskan untuk meregisternya lagi ya. Pihak MyTV memberikan, sebelum pihak MyTV menyerahkan decoder ini kepada orang yang berhak menerimanya, mereka sudah mendatakan terlebih dahulu, di mana di sana mereka sudah merekodkan nama lengkap si penerima sekaligus dengan nomor kartu pengenalannya, alamat rumah, nomor telepon, dan juga nama lengkap orang atau nama lengkap penerima decoder ini. Jadi kita tidak bisa tipu, kita tidak bisa bohong ya. Karena pada saat kita melakukan register di MyTV Customer Service Center, mereka akan meminta data kita seperti yang ada di dalam kartu pengenalan ya, nama lengkap, juga nomor kartu pengenalan, dan juga nomor handphone dan alamat rumah. Seandainya keterangan diri yang mereka minta dan kita berikan keterangan kita kepada mereka ya, dengan sesuai dengan data yang ada, mereka cek. Apabila mereka mendapati bahwa nomor siri pada decoder ini serta nomor ID pelanggan ini kalau tidak terdaftar atas nama kita, mereka langsung tidak mau membukanya, karena mereka sudah mengetahui bahwa kita sudah membohongi pihak MyTV. Sudah menemukan nomor siri ataupun nomor ID pelanggan ya pada decoder ini atas nama orang lain, sedangkan kita memberi tahu bahwa ini kita punya. Mereka tidak percaya karena mereka mendapati bahwa data yang ada itu atas nama orang lain. Jadi mereka langsung tidak membukanya. Jadi di sini saya ingatkan kepada sahabat Gager on Share, kalau mau beli decoder combo dengan tujuan mau menggunakan satelit itu hati-hati. Memang saya tahu decoder ini sebenarnya tidak diperjualbelikan, namun cenderung banyak orang yang sudah menjualnya di kedai-kedai ataupun di kedai online.
entah mereka dapatkan dari mana. Ada agen-agen yang sudah mendapat hak untuk menjual decoder ini ya. Itu saya tidak tahu, saya tidak bahas ke situ. Saya cuma sekarang saya bahas kenapa decoder ini perlu kita melakukan register ulang. Ya seperti saya katakan tadi, decoder ini sebenarnya kalau kita gunakan antena tidak perlu register. Tapi kalau kita mau menggunakan satelit, kita diharuskan untuk register ulang. Apabila data yang kita berikan itu sesuai dengan nomor ID pelanggan ataupun nomor siri yang tercatat pada kotak ini ya, berarti MyTV segera membukanya dan kita bisa dapat menonton siaran-siaran MyTV berikutnya. Kita tidak perlu menunggu waktu yang lama ya, paling tinggi 1-6 jam begitu kita sudah bisa menerima siaran daripada MyTV, karena di sana mereka sudah kemas kini dan membuka kodenya ya. Oke guys, jadi saya minta kalau teman-teman mau membeli decoder ini harus tanyakan dulu kepada seller apakah decoder ini sudah diregister atau tidak. Register ada baiknya kita jangan beli, atau kalau kita minta dia bisa registerkan untuk kita dulu baru kita beli. Kalau dia mau ya oke, kalau dia tidak mau tidak usah, karena kita punya maksud ini membeli decoder ini kita menggunakan satelit ya. Jadi kalau kita beli nanti kita sudah beli baru nanti kita tidak dapat membukanya di satelit, sayang, karena kita sudah membeli decoder ini dengan budget yang besar. Begitu juga kita telah mengeluarkan uang dengan harapan bahwa kita nanti akan menggunakan satelit, tahu-taunya tidak. Pada saat kita melakukan pemasangan atau pada saat kita melakukan instalasi sudah siap satelitnya, piringnya kita sediakan, kita sudah dapat satelitnya, lalu ketika kita scan semuanya sudah selesai, tahu-tahu diminta untuk diregister ulang, karena nanti di sana itu ada code, ada di kaca karena nanti di kaca monitor itu ada terpapar code yang ada di layar monitor TV kita itu ialah code I017. Itu bermakna bahwa di antara code I017 atau I0116 itu bermaksud decoder ini belum diregister. Jadi mereka akan panggil kita untuk meregisternya lagi baru bisa menonton siaran. Ya meskipun siarannya sudah ada di situ tapi kita tidak bisa membukanya. Ianya kayak seperti Astro ya. Kalau kita semua sudah selesai, kita akan tunggu beberapa jam kemudian baru dibuka. Sama juga seperti ini, seperti decoder MyTV yang jenis combo ini. Tapi kalau kita mau menggunakan antena ya silakan, kapan-kapan kita pasang colok langsung semua oke, kita langsung dapat menonton siarannya. Ini saya bahas ini untuk yang menggunakan satelit. Jadi hati-hati kalau mau membeli decoder ini bertujuan untuk menggunakan satelit, harus tanya dulu seperti apa yang saya katakan tadi, agar nanti di kemudian hari kita tidak menyesal ya. Karena ini bukan harga murah, harganya di atas 150-an. Jadi kalau kita tidak menanyakan dulu, langsung beli, kemudian kita tidak dapat menggunakan melalui satelit, sayang kan? Oke guys, jadi ini perlu diketahui oleh sahabat Gagger On Share. Karena ini juga merupakan tujuan kita. Jadi Gagger On Share hanya memberi pendapat sekaligus men-sharing pengalaman saya, karena saya pernah mengalami hal yang sama. Saya beli, datang nanti saya buka tidak dapat. Saya minta ke orang itu agar dia bisa aktifkan, dia memberi alasan ke saya bahwa itu decoder bukan dia punya tapi orang punya. Saya menghubungi dia kembali, dia mengatakan orang itu dia tidak kenal ya. Jadi saya tidak berbuat apa-apa, akhirnya saya mengambil keputusan menggunakan antena. Jadi kalau kita mau membeli decoder ini, kita harus tanyakan dulu. Dan kita harus pastikan bahwa apakah di tempat kita atau di kawasan yang kita tinggal itu apa memang tidak bisa dapat
siaran MyTV dengan menggunakan antena digital? Kalau seandainya bisa kita dapat gunakan antena digital, bisa dapat siaran MyTV, kenapa kita harus menggunakan satelit? Itu juga ya kita perlu pikir. Karena tiada besanya di antara tiada besa atau gambar ya, tidak ada besa gambar ataupun channelnya ya, semuanya sama. Sekiranya kita menggunakan antena, kita masih bisa dapat siaran sama dengan di satelit, yaitu 16 saluran dan 14 saluran radio. Semuanya berjumlah 30. Sama juga di satelit, sama juga di antena. Kecuali kita tinggal jauh daripada tower pemancar TV sehingga untuk menggunakan antena itu tidak bisa dijangkau karena atau antena itu tidak dapat menarik sinyal atau antena itu tidak bisa menarik transmisi sinyal daripada yang dipancarkan daripada tower ke tempat kita. Tower pemancar TV maksud saya. Seandainya tidak bisa ya kita bisa gunakan satelit. Tapi seandainya bisa ya ada baiknya juga kita menggunakan antena saja, tidak pening ya. Tinggal kita mengarahkan antena kita mengarah ke tower pemancar terdekat, kita sudah bisa mendapat siaran. Begitu juga dengan menggunakan satelit, kita setting, kita memilih arah satelit, kita memilih salah satu satelit yang sudah disediakan oleh MyTV. Mereka sudah tunjuk ya satelit apa yang kita guna. Sudah tentu satelitnya Axiata 9. Arahnya bertentangan dengan Astro. Astro mengarah ke barat, ini Axiata 9 agak mengarah ke selatan. Ke selatan agak ke timur. Jadi ia bertentangan ya, berlawanan arah. Itu saja. Setelah kita melakukan settingan semua sudah ready, kita langsung masukkan kabel daripada LNB ke decoder ini dan dari kabel HD ataupun kabel outputnya kita masukkan ke TV. Di sana nanti kita lihat. Seandainya decoder kita sudah diregister, kita langsung melihat hasilnya, hasil scan-nya, yaitu siaran TV-nya. Tetapi kalau seandainya decoder kita belum diregister, sayang ya, nanti kita sudah buka di sana itu terpapar tulisan dengan I017 dengan maksud decoder Anda belum diaktifasi. Sila aktifkan decoder Anda terlebih dahulu untuk mendapatkan siaran MyTV. Sayang kan kalau ini decoder bukan milik kita ataupun bukan milik orang yang kita kenal. Kalau seandainya decoder ini milik salah satu family kita ataupun tetangga kita, kita bisa minta bantuan untuk dia melakukan aktif di MyTV Customer Service Center. Tapi kalau orang itu kita tidak kenal, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya ujung-ujung kita gunakan antena juga. Oke guys, hanya ini yang bisa saya sharing buat sahabat Gager on Share. Sekiranya Anda menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Pastikan Anda tidak lupa menekan tombol lonceng. Karena dengan menekan tombol lonceng, Anda sudah melanggan channel ini. Apabila ada video-video terbaru yang saya upload di channel ini, Anda akan mendapat notifikasi pemberitahuan bahwa di channel ini sudah ada video terbaru. Sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan buat sahabat Gager on Share, saya mohon maaf. Dan juga seandainya ada kekurangan dalam ucapan atau penyampaian saya di sini ada yang kurang, saya mohon dimaklumi saja. Maklumlah, saya hanya seorang manusia biasa yang tentu saja mempunyai banyak kekurangan dalam hal ini. Jadi saya harap sahabat Gager on Share bisa memakluminya. Oke guys, sampai jumpa di sini. Kita akan jumpa lagi pada video-video saya yang lain, di lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa.